Halo teman-teman, hari ini saya ingin membuat video. Video ini tujuannya adalah untuk penyelesaian tugas individu terkait tugas yang diberikan pada mahasiswa kelompok kuliah kerja nyata ya di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin tahun ini. Dan dalam video ini saya ingin menjelaskan atau menceritakan sedikit ya terkait program kerja individu yang saya lakukan mengenai permasalahan yang fokusnya itu adalah permasalahan stunting yang saat ini ada di negara kita. Oke, jadi seperti yang kita semua tahu bahwasannya kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Muhammadiyah Banjarmasin tematik ke-8 ini dilaksanakan pada tanggal 7 Februari tahun 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret ya, 11 Maret 2024, sekitar 1 bulan 5 atau 6 hari totalnya. Dan kita di sana berkelompok ya, kebetulan saya kebagian di kelompok 3 dan saya mendapatkan tugas di kelompok itu sebagai ketua kelompoknya. Dan kita ber-10 orang, ada 10 orang totalnya, 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan di dalamnya. Dan kami itu terbagi atau ditempatkan di salah satu desa, namanya adalah Desa Tambakarya yang ada di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Memang ini di dalam tahun ini atau di dalam kloter pertama pelaksanaan KKN di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ini, lokus tempat yang terbagi untuk para mahasiswa, para pesertanya itu adalah hanya 3 aja. Yang pertama Kabupaten Banjar, yang kedua adalah Kabupaten Barito Kuala, dan yang ketiga itu adalah Kabupaten Tanah Laut. Kami di Kabupaten Tanah Laut itu ada 4 kelompok ya, 4 kelompok, totalnya ada sekitar 40 orang, yang masing-masing sekitar itu 9 sampai 10 orang masing-masing kelompoknya. Ada 4 kelompok dan terbagi di 4 desa yang berbeda yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dan salah satunya kelompoknya yang ada di Tanah Laut adalah kelompok saya di kelompok 3. Itu terbaginya di Desa Tambakarya namanya, di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut. Kabupaten Tanah Laut ini jadi lokasi yang bisa dibilang terjauh ya, dibandingkan dua lokus lokasi yang sebelum atau yang lainnya, yaitu Kabupaten Barito Kuala dan juga Kabupaten Banjar. Tanah Laut jadi salah satu yang paling jauh lah bisa dibilang lokasi tempat KKN-nya. Jadi kami itu semuanya bertugas, 10 orang di dalam kelompok ini, kami itu semuanya bertugas untuk membuat minimal 1 program kerja kelompok, dan juga masing-masing dari kami punya program kerja individu minimal 1. Otomatis artinya program kerja secara keseluruhan yang wajib dilakukan itu jumlahnya ada 11 ya. Ini tergantung balik lagi, tergantung dari berapa jumlah orangnya di kelompok. Ada yang 9 ataupun yang 10. Kalau 9 berarti cuma 9 program kerja individu. Kalau misalnya yang 10 anggota kelompoknya berarti ada 10 program kerja individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Kebetulan karena di kelompok saya itu adalah 10 orang, yang artinya kami punya kewajiban untuk melaksanakan program kerja individu itu ada totalnya minimal 10, dan juga tambahan 1 untuk program kerja kelompok. Nah, fast forward, pada tanggal 7 kita berangkat 7 Februari tahun 2024 yang lalu. Kita berangkat menuju desa, kita sama-sama satu kelompok, kita bareng dari Banjarmasin, kita berangkat menuju Kecamatan Kurau ya di Tanah Laut. Kita berangkat dan kita sampai di desa itu kurang lebih sore ya. Dan perjalanannya itu dimulai, KKN-nya dimulai. Kita melakukan koordinasi di awal-awal, pastinya kita melakukan koordinasi. Selain itu juga kita melakukan adaptasi, itu yang paling penting sih sebenarnya. Adaptasi yang dilakukan selama di awal-awal fase kita mulai melakukan kegiatan atau mulai kegiatan KKN-nya, itu juga alhamdulillah cukup nyaman. Warga yang ada di desa cukup memberikan antusiasnya juga ke atas kehadiran kami gitu kan.
Terus juga di dalam sana, di aparat desanya juga sangat welcome dengan kami. Karena aparat desa itu kan bukan cuma yang pertama pada saat kami mulai, itu juga kami juga sudah ada komunikasi dan juga koordinasi dengan aparat desa bahkan sebelum KKN itu dimulai, karena ada proses-proses yang kami lakukan secara kelompok gitu kan, sebelum KKN itu dimulai. Di antaranya observasi desa. Observasi desa ini kan pasti ada kaitan atau berkaitan langsung dengan aparat desanya, seperti itu. Lalu di awal masa kami memulai KKN-nya itu, kita melakukan adaptasi tadi ya. Kita melakukan adaptasi karena memang juga di awal-awal pada saat KKN itu dimulai, kami juga tidak bisa secara langsung melaksanakan kegiatan atau program kerja gitu ya. Kenapa? Karena waktu dari mulainya mulainya program KKN ini dengan itu juga berbenturan dengan beberapa agenda-agenda waktu-waktu pentingnya ada di skalanya itu nasional. Contoh misalnya 7 Februari kami berangkat, sampai di sana kita juga sudah harus fokus dengan warga yang di sana, warga yang di sana itu sudah harus fokus dengan kegiatan Isra Mi'raj ya. Pada saat itu bertepatan dengan waktu-waktu Isra Mi'raj, dan kami selaku tamu di sana pada saat itu, tamu baru ya bisa dikatakan, kita ikut serta dalam persiapan pelaksanaannya juga. Kita ikut serta membantu, dan juga sekaligus ini sebagai langkah awal kami gitu ya, salah satu langkah awal kami yang konkret yang bisa langsung bersentuhan dan juga menyapa para warga khususnya yang ada di Desa Tambakarya itu. Setelah Isra Mi'raj itu 1 pekan, kita ketemu juga dengan waktu yang dimana kemarin adalah proses demokrasi kita, yaitu di tanggal 14 Februari kemarin kita kita terbentur juga dengan tanggal 14 Februari yang agendanya adalah pemilihan umum di negara kita. Jadi itu di awal-awal, di fase itu memang kita memang tidak bisa melakukan beberapa program kerja atau bisa memulai melakukan program kerja, tapi kami mencoba secara kelompok itu menginisiasi untuk bisa menjadikan momentum itu, menjadikan fase itu sebagai bahan kita untuk bisa akselerasi adaptasi tersebut gitu kan. Karena akselerasi adaptasi itu dalam artian kita juga lebih gampang, kita percepat, kita maksimalkan lagi adaptasi kita dengan lingkungan sekitar, dengan rumah tempat tinggal kita, dengan warga sekitar yang ada di desa, dan juga mungkin aparat-aparat desa yang mungkin juga pada saat itu waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang cukup berkesibukan gitu ya. Dan itu yang kita lakukan di awal. Kami lakukan itu di awal. Dan walaupun pada saat mendekati proses pemilihan umum, kita mendapatkan izin untuk kembali ke tempat masing-masing untuk melakukan pemilihan ya gitu ya. Jadi ya kita manfaatkan waktu itu, kita kembali di awal tadi yang pada saat agendanya Isra Mi'raj itu adalah waktu-waktu dimana memang kita masih makan banget buat bisa adaptasi dan juga bisa bersentuhan langsung dengan warga-warga di awal gitu kan. Setelah itu setelah proses pemilihan, kita langsung kembali ke desa untuk merampungkan yang pertama, dan juga untuk merapikan kembali apa saja yang nantinya akan kita lakukan. Dan kita dimulai itu pada pekan yang ketiga kalau tidak salah, itu sekitar tanggal 19 atau 20 dan seterusnya. Itu kita sudah mulai 18 kalau tidak salah. Itu kita mulai, startnya adalah kegiatan posyandu balita dan juga lansia yang memang rutin setiap bulan itu dilaksanakan di desa tersebut gitu kan, oleh tim dan juga kader posyandu yang ada di sana. Dan memang itu adalah salah satu event atau kegiatan yang kick off ya bagi kita, adalah yang menandakan startnya kami sebagai tim KKN yang hadir di dalam desa tersebut untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Karena sebelum dari kami kembali ke Banjarmasin atau kembali ke tempat masing-masing pada saat agenda pemilihan umum, kita sudah mulai komunikasi, kami sudah mulai koordinasi dengan pihak-pihak yang memang
kita akan adakan kegiatan yang ada di sana. Contoh misalnya seperti kayak kita melakukan koordinasi di taman kanak-kanak di TK yang ada di Desa Tambakarya itu beberapa hari sebelum kami kembali ke Banjarmasin untuk pemilihan umum. Begitupun juga dengan sekolah dasar yang ada di sana, karena memang setelah kita melakukan koordinasi dengan TK, kita melanjutkan di sekolah dasar atau di SD-nya, karena memang itu jaraknya yang cukup berdekatan ya, karena dari SD atau dari TK ke SD itu cukup berdekatan, jadi kita mudah untuk bisa melakukan koordinasi. Setelah kita selesai di TK, kita melanjutkan ke SD, dan di SD alhamdulillah kita juga sama dengan yang ada di TK, kita juga disambut dengan luar biasa. Di SD itu pada saat kita ingat banget waktu awal kita masuk gerbangnya aja itu kita sudah disambut yang sangat luar biasa meriah dari adik-adik yang ada di siswa-siswi yang ada di TK. Itu kita sudah sangat-sangat disambut, sangat meriah, dan alhamdulillah itu kita rasakan itu overwhelming bagi kita semua, bagi saya dan juga teman-teman kelompok pastinya. Itu sangat luar biasa ya. Dan juga setelah itu, setelah kita sampai, kita langsung diarahkan ke ruangan gurunya ya, ruang guru yang ada di SD, dan kita ketemu dengan kepala sekolahnya langsung, dengan wakil kepala sekolahnya gitu kan, dengan guru-gurunya juga ada di sana, dan kita ada koordinasi, kita komunikasi, kita ngobrol, kita sharing ya kan, kita berbagi, dan juga kita ada bercanda-bercandanya juga, karena kan ini komunikasinya itu adalah cukup santai ya, karena ini memang pembawaan dari sekolah juga yang kita tahu seperti itu kayak gitu. Dan setelah dari SD kita lakukan koordinasi terus ya kan, kita lanjutkan lagi ke SMP dan juga SMA ya, memang dimana pada saat itu kita melakukan banyak sekali kegiatan gitu ya selama masa di awal itu. Koordinasi dan juga komunikasi ke pihak-pihak stakeholder yang ada di sana itu memang kita lakukan agar nanti kita pada saat pelaksanaan itu kita mudah gitu kan melaksanakannya. SMP dan kita lanjutkan ke SMA. Dan untuk program kerja individu saya memang saya berfokus ke instansi sekolah pendidikan ya gitu ya. Ada dua tempat yang saya tuju gitu kan. Yang pertama ada SD dan juga ada SMA. Dua program yang saya bawa juga, saya juga membawa dua program ya, masing-masing entah itu SD ataupun SMA itu programnya berbeda. Jadi ada dua program kerja yang saya buat, tapi yang jadi prioritas yang saya lakukan adalah program kerja di SMA, karena pada saat di SMA itu saya melakukan program kerja penyuluhan dan juga penanaman kesadaran kepentingan untuk bisa peduli antar sesama bagi para remaja, khususnya untuk permasalahan yang saat ini ada atau melanda di negara kita, tidak hanya di Kalimantan Selatan saja, tidak hanya di Kabupaten Tanah Laut saja, tapi juga ini sudah menjadikan permasalahan nasional. Jadi kita mencoba untuk bisa menyampaikan hal ini, permasalahan nasional ini kepada teman-teman remaja, khususnya yang ada di siswa-siswi SMA yang di SMA gitu kan. Kita sampaikan hal ini, jadi ya kita berharap dengan kita sampaikan ini mereka lebih tahu dan lebih mengenal apa sih sebenarnya permasalahan yang ada saat ini, yang skalanya itu adalah skala nasional, dan juga mencoba menumbuhkan rasa kepedulian dan juga semangat buat mereka agar mereka lah yang bisa nanti setelah program ini selesai, mereka yang nantinya bisa bergantian untuk menjadi seseorang yang memiliki kepercayaan diri untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena memang permasalahan skala nasional ini tidak bisa dilakukan oleh hanya satu pihak, misalkan kayak pemerintahan saja, tapi juga ini membutuhkan peranan-peranan yang diambil oleh para anak-anak remaja, yang khususnya para anak-anak pelajar yang saat ini masih sekolah, ataupun para kami-kami yang mahasiswa gitu kan, yang sama-sama masih dipersiapkan untuk bisa menjadi bagian dari generasi penerus, generasi emas yang akan datang. Jadi inilah satu permasalahan yang dibantu juga dengan adanya pemahaman untuk adanya atau memunculkan kepedulian terhadap sesama, dan juga ditambah dan dilengkapi dengan tujuan yang memang sudah sangat jelas tujuan tersebut. Jadi memang tujuan yang diraih, tujuan yang ingin dicapai adalah
masa kejayaan atau masa emasnya negara kita. Dan salah satu untuk bisa mencapai hal tersebut adalah dengan memperhatikan dan juga menyadari apa sebenarnya permasalahan yang ada saat ini untuk bisa kita selesaikan bersama agar kita bisa mencapai Indonesia emas itu lebih efektif lagi, seperti itu. Jadi itu program yang saya lakukan, program kerja yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Kurau pada saat itu ya namanya. Program yang seperti itu ya memang dengan harapan memang kita menggunakan ranah atau background pendidikan yang kita ambil saat ini, karena memang saya adalah mahasiswa dari Fakultas Psikologi, mencoba untuk bisa menanamkan ke mereka kepercayaan diri dan juga awareness, kesadaran akan pentingnya untuk peduli dengan sesama. Itu adalah salah satu fundamental, hal yang paling mendasar yang sangat krusial pada saat ini, pada saat kehidupan saat ini, mengingat juga perkembangan yang sangat luar biasa yang ada di negara kita, yang ada di dunia, bahkan yang secara global, perkembangan seperti itu yang memang dirasa ini mengurangi rasa keprihatinan, rasa simpati, empati terhadap sesama. Dan ini yang kita coba untuk bisa mencoba menjaga hal tersebut, karena negara kita kan sangat dikenal dengan keramah tamahannya dan juga kepeduliannya satu sama lain. Dan ini yang harus kita tekankan dan juga harus kembali ditanamkan kepada anak-anak remaja, khususnya para siswa-siswi yang ada di sekolah. Dan itu disambut baik alhamdulillah oleh pihak sekolah dan juga anak-anak, teman-teman kita, adik-adik kita yang ada di sana. Mereka sangat antusias, apalagi terlebih memang mereka tahu kalau misalnya orang yang menyampaikan kami adalah orang-orang yang berasal dari background yang memang tidak kental dengan permasalahan stunting itu, tapi juga di sisi lain mereka memahami kalau misalnya kami adalah punya backgroundnya masing-masing, background pendidikannya masing-masing, yang ini bisa disampaikan dengan cara dan background pendidikannya kami masing-masing, seperti itu, permasalahan-permasalahan nasional ini. Dan ini jadi satu hal positif ya, karena mereka juga sadar akan pentingnya hal ini. Jadi ya mereka sangat mudah untuk bisa untuk bisa aware, untuk bisa sadar terhadap permasalahan yang ada saat ini dan bisa memunculkan kesadaran bagi diri mereka. Dan ini ditunjukkan juga dengan antusiasnya mereka, bagaimana mereka mendengarkan, mereka juga memberikan respon terhadap apa yang kami sampaikan, seperti itu. Dan itu kita lakukan semuanya di Desa Tambakarya selama kurang lebih 1 bulan lebih itu ya, di desa sana. Kita sering berkomunikasi. Apa yang saya bawakan di SMA itu tidak hanya saya bawakan di SMA saja, tapi juga saya coba implementasikan dan juga saya sampaikan kembali, walaupun takarannya pastinya tidak sebanyak ataupun tidak sekonstruktif dan juga sedetail pada saat saya sampaikan di SMA, tapi juga saya coba sampaikan pada saat di SD, seperti itu. Karena di SD juga saya melakukan program kerja, tapi ini kategorinya adalah program kerja yang bukan prioritas tapi hanya tambahan saja, karena kita juga menginginkan untuk bisa ikut serta dan juga menjadikan sekolah dasar atau sekolah SD yang ada di sana itu sebagai destinasi program kerja kita juga, seperti itu. Dan program kerja yang di SD yang saya bawakan adalah penerapan dan juga evaluasi metode pembelajaran tamyiz ya. Metode tamyiz ini adalah salah satu metode di mana cara mudah untuk terjemah Al-Quran. Jadi memang agak sedikit berbeda, karena itulah kenapa kita menyebutnya ini adalah program kerja tambahan, additional saja, karena memang tidak langsung bersangkut paut dengan permasalahan atau tema besar yang dititipkan kepada kami kelompok, yaitu permasalahan stunting. Jadi kita mengkategorikan hal ini dalam kategori program kerja tambahan gitu kan. Yang kita lakukan waktu itu, saya melakukan pembelajaran atau metode pembelajaran ini di kelas 4, 5, dan juga kelas 6 SD pada saat itu. Jadi ya kita ada space waktu 3 hari diberikan oleh pihak sekolah, di mana sekolah SD itu memberikan kita waktu 3 hari untuk bisa saya masuk, dan kami juga semuanya, teman-teman yang lain juga masuk juga untuk melakukan proses pembelajaran, seperti itu. Proses pembelajaran implementasi pendidikan metode tamyiz tadi. Ini adalah pembelajaran terjemah Al-Quran ya, terjemah Al-Quran dan juga dengan metode bernyanyi, seperti itu. Dan juga metodenya adalah laduni dan juga sentot. Itu adalah
metode yang digunakan dalam pembelajaran metode TEMIS itu. Jadi ya ini adalah program kerja tambahan yang sekiranya bisa memberikan dampak ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi anak-anak yang ada di sana, karena juga kita mendapatkan antusias juga dengan kehadiran kami dari anak-anak atau teman-teman adik-adik kita yang ada di SD seperti itu. Dan itu sungguh luar biasa. Kita dapat kesempatan yang sangat berharga dari pihak sekolah, sangat mempercayai kita untuk bisa memberikan ilmu, membagikan ilmu ya. Kita membagikan ilmu kita yang kita miliki seperti itu. Jadi ya apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak sekolah SD, TK, SMP dan juga SMA yang ada di sana. Sampai kita udah selesai, kita udah program kerja individu ataupun program kerja kelompok itu kita sudah semua rampungkan, dan sampailah kita fase atau momen kita pada saat seminar hasil yang juga dilakukan di kantor desa seperti itu. Jadi kita menyampaikan hal ini, kita juga mengundang kemarin pihak-pihak yang terkait, pihak sekolah ya, ada 4 sekolah itu kan, dari TK, SD, SMP, SMA itu kita undang, terus juga ada pihak dari aparatur desa pastinya, dan juga pihak-pihak posyandu dan sebagainya itu kita juga semuanya undang. Dan alhamdulillah dalam proses penyampaian program atau hasil ya, seminar hasil itu kita mendapatkan respon yang positif. Pihak desa melalui aparatur desa dan sekretaris desa itu menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kelompok yang turun langsung di Desa Tambakarya. Apresiasi juga disampaikan kepada Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang saat ini menurunkan gitu kan. Saat ini menurunkan mahasiswanya yang langsung terjun ke masyarakat, langsung terjun ke rakyat untuk bisa melihat pertama, memahami permasalahan apa yang terjadi, dan juga mencoba untuk membantu mengeluarkan keluar dari permasalahan tersebut. Jadi itu adalah sebuah hal yang sangat diapresiasi oleh pihak desa dan juga warga sekitar. Itu yang disampaikan oleh aparat desa pada saat itu, dan ini sangat luar biasa. Ini menandakan bahwasanya kita telah melakukan kewajiban ini, kita telah melakukan tugas kita dengan cukup baik. Kita telah menyelesaikan kinerja program-program dengan maksimal, dan kita selalu berusaha. Kita selalu setiap malam, apalagi terlebih di 2 pekan terakhir selama masa kami di desa itu, kita setiap malam melakukan briefing, kita melakukan evaluasi, kita lakukan briefing dan evaluasi kembali. Setiap malam kita lakukan itu. Kenapa? Karena memang khususnya di 2 pekan terakhir itu adalah maraton. Kegiatan itu semuanya program kerja individu maupun kelompok itu semuanya maraton. Karena memang program kerja kita individu maupun kelompok itu tidak hanya dilakukan 1 kali selesai, itu enggak, tapi ada program-program kerja yang dilakukan 1 kali bertahap. Hari ini kita lakukan, besok kita lakukan lagi, atau akhir pekan ini kita lakukan, akhir pekan yang depan kita akan lakukan lagi, macam-macam bentukannya. Karena memang program kerja individu dan juga kelompok itu juga kita perlu pendataan yang memang mendetail dan juga lengkap yang kita perlukan. Jadi tidak bisa dilakukan atau tidak hanya dilakukan dalam 1 hari saja prosesnya, tapi juga dilakukan lebih dari 1 hari kayak gitu. Ya makanya memang kita selalu lakukan briefing, kita selalu lakukan rapat evaluasi terkait apa yang sudah kita lakukan hari ini, dan briefing untuk persiapan kegiatan besok. Itu semuanya kita lakukan, dan alhamdulillah di akhir kita mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa. Ada output atau luaran-luaran yang kita hasilkan. Di antaranya ada salah satu program kerja individu dari teman kita, anggota kita adalah terkait peta desa, yang tidak hanya peta desa saja, tapi juga ada luaran lain ya. Petanya itu yang fisik memang hanya peta desa yang dibuatkan atau diserahkan secara langsung kepada aparat desa, tapi juga ada peta-peta yang lebih mendetail ya, seperti tempat pembuangan sampah dan juga tempat olahraga. Ada peta yang menunjukkan di mana tempat spesifik, di mana letak dari sekolah-sekolah, itu semuanya ada, dan teman-teman kita sudah luar biasa menyelesaikan itu, dan sudah diserahkan secara langsung kemarin pada awal Maret kalau tidak salah.
dan juga luaran-luaran seperti rekomendasi. Kita membuat draft rekomendasi atas hasil data yang sudah kita dapatkan, lalu kita olah dan kita buat dengan menggunakan metode yang memang kita rasa mudah dan juga dapat dipahami dengan mudah oleh yang membaca atau yang kita berikan rekomendasinya. Itu adalah luarannya, salah satu atau beberapa luaran yang kita berikan langsung kepada pihak desa, dan ini kita mengharapkan ini adalah satu peninggalan yang bisa kita berikan, yang bisa bermanfaat bagi aparat desa maupun warga yang ada di Desa Tambakarya. Dan kami tentunya berharap kebaikan selalu ada ya pada warga yang ada di sana, pihak desa yang saat ini memang di desa itu terdapat beberapa data yang kita dapatkan itu masih ada anak yang terkena masalah stunting, dan kita sudah melakukan penyampaian apa yang bisa kita sampaikan, dan juga kita sudah memberikan contoh-contoh kepada keluarganya untuk bisa diikuti setelah ini untuk bisa memenuhi pemenuhan gizinya seperti itu. Jadi ya itu gambaran singkat ya terkait proses pelaksanaan kuliah kerja nyata dari kami kelompok 3, dan saya pribadi khususnya gitu ya, karena kalau misalnya berbicara tentang program kerja individu, tadi adalah program kerja individu yang saya lakukan. Dan saya berharap sebetulnya adalah apa yang kami lakukan seperti yang saya sampaikan tadi bisa dirasakan manfaatnya oleh warga dan juga masyarakat, aparat desa juga tentunya, karena proses selama 1 bulan itu kita mencoba untuk kita bisa maksimalkan selama waktu 1 bulan lebih itu, dan mudah-mudahan bisa meninggalkan kesan yang baik bagi warga, aparat desa, dan juga stakeholder yang ada di sana. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak. Saya secara pribadi selaku ketua dari kelompok 3 ini mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu proses jalannya kami melakukan proses kuliah kerja nyata ini. Kami mengucapkan terima kasih, apresiasi yang besar kepada seluruh pihak, khususnya para aparat desa yang telah membantu dan juga memberikan kami wadah, memberikan kami kenyamanan dalam semasa proses pelaksanaan kuliah kerja nyata ini. Oke, mungkin itu. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman, dan kepada teman-teman yang lain, mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran singkat ya kepada kalian, khususnya mungkin yang belum merasakan KKN itu seperti apa. Apalagi KKN ini kan juga tematik ya, jadi maksudnya terfokus kepada satu pembahasan, satu permasalahan saja yang ada di dalamnya, yaitu adalah stunting pada saat ini. Dan saya yakin juga nggak cuma saat ini ya, nanti juga ke depan mungkin pasti stunting ini masih akan diangkat. Saya yakin tidak hanya di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin saja, tapi juga di kampus-kampus lain juga melakukan hal yang sama, berfokus ke permasalahan yang sama juga. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran dan bisa memberikan manfaat ya buat teman-teman, dan bagi yang sebentar lagi akan KKN ataupun yang nanti yang akan melaksanakan KKN, ataupun teman-teman mahasiswa baru ya, mungkin yang masih baru aja masuk ke dalam universitas atau baru menyentuh sebagai statusnya sebagai mahasiswa. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini adalah pemenuhan tugas video individu dari saya, dan mudah-mudahan ini bisa dapat dinilai sebagai terpenuhinya tugas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.